Pemandangan seperti inilah yang dulu disuguhkan Danau Urmia. Air birunya yang menenangkan, menenteramkan hati siapa saja yang melihatnya. Berpesiar mengitari danau yang terletak di perbatasan Iran dan Turki ini menjadi sebuah kegiatan favorit masyarakat hingga 2 dekade terakhir. Tak hanya bagi manusia, flamingo, spesies burung berkaki panjang pun gemar bermain di danau seluas 5.200 km ini. Tak salah Danau Urmia menjadi kebanggaan bagi tanah Aryan. Namun segala keindahan kini berganti wajah kesuraman. Gambar satelit menangkap kondisi krisis danau yang pernah menjadi salah satu danau air asin terbesar di dunia tersebut. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun saja, kini hanya menyisakan 10% debit air. Rumah yang nyaman bagi berbagai satwa itu pun meronta, terpuruk dalam kondisi kritis. Perubahan iklim, ditambah pembangunan dam, serta penggunaan air berlebihan disebut menjadi penyebab kekecauan ini. Sejak tahun 2014, pemerintah Iran mengocorkan dana miliaran juta dolar demi mengembalikan kejayaan Danau Urmia. Bangkai perahu tua itu tergeletak tak berdaya, usai sudah tugas yang diembannya, mengantarkan sang pemilik mengarungi luasnya Danau Poyang. Bukan karena kehilangan kemampuan, namun disebabkan oleh menghilangnya danau itu sendiri. Ya, hamparan pasir dengan genangan air di sana-sini kini menjadi rumah si bangkai kapal. Padahal tahukah Anda, dahulunya kawasan ini merupakan sebuah danau air tawar berukuran 3.200 km persegi. Menjadikan Poyang, nama dari danau tersebut sebagai danau air tawar terbesar di wilayah Tiongkok. Dahulu Poyang begitu disegani, torehan sejarah terukir di sini. Di masa akhir dinasti Yuan pada abad ke-13, Poyang menjadi tempat berlangsungnya salah satu pertempuran dahsyat. Reputasi mengerikan juga tak dapat dilepaskan dari Poyang. Dari tahun 1960-an hingga 1980-an, sedikitnya 200 kapal dinyatakan karam di dasar danau. Julukan segitiga Bermuda Tiongkok pun akhirnya disandang oleh danau yang terletak di provinsi Jiangxi ini. Kini semua tinggal cerita, nyaris seluruh debit air telah menghilang. Semua disebabkan ulah manusia. Pembangunan bendungan pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia menguras debit air hingga menyisakan kurang dari 1/8 total wilayah. Kondisi kekeringan ekstrim tersebut membuat sektor perikanan berhenti total. Masyarakat kekurangan air sekaligus menguak keberadaan jembatan granit kuno berusia 400 tahun sepanjang nyaris 3.000 meter. Pemirsa Mozaik Islam, keindahan alam semesta tak terbantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya begitu sempurna hingga sekalian hamba dapat mengambil manfaatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Namun sungguh alangkah buruknya manusia dengan sifat tamak lagi serakah, mengeruk alam tanpa disertai keinginan untuk menjaganya. Maka memang pantas menyebut Danau Aral sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk di planet bumi. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 600 tahun, di abad ke-20 inilah Danau Aral mengalami kekeringan terburuk. Danau air tawar seluas 68.000 km tersebut kini hanya menyisakan 10% debit air saja. Penyusutan danau yang terletak di wilayah Asia Tengah ini disebabkan pengalihan air untuk irigasi sejak tahun 1960-an. Namun, ketidakefisienan telah membuat Danau Aral mengering sampai akhir. Jutaan ikan pun mati. Iklim lokal sampai turut mengalami perubahan. Padahal dulu Danau Aral begitu makmur, menyediakan pasokan ikan terbesar bagi Uni Soviet dan negara sekitarnya. Danau Aral pula menjadi wadah bagi 40.000 pekerja dari berbagai sektor termasuk perikanan. Sejak tahun 2005, upaya pengembalian kondisi Danau Aral terus dilakukan, namun tentu belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
Kebalikan dari 3 danau sebelumnya yang berukuran sangat besar, Danau Tiberias hanya berukuran kecil. Dengan kedalaman 43 meter, danau di dataran tinggi Golan ini menjadi danau air tawar terendah di dunia. Maka ketika airnya mengering, mungkin dinilai tidak mengkhawatirkan, namun lain halnya bagi kaum muslimin. Mengeringnya danau di wilayah Israel ini berkaitan dengan keluarnya fitnah terbesar sepanjang zaman, Dajjal. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis panjang. Sedangkan kemunculan kafir Dajjal merupakan penanda akan datangnya hari kiamat. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir terlihat bagaimana kondisi Danau Tiberias semakin mengering. Sejak tahun 2004 telah terjadi penyusutan sebanyak lebih dari 16 meter. Di tahun 2015, level air dari Sea of Galilee, nama lain dari Tiberias, bahkan sudah berada di batas garis hitam. Artinya air tidak dapat dipompa lagi tanpa menyebabkan kerusakan. Industri perikanan yang biasanya menjadi komoditas utama kini mengalami kebangkrutan. Pihak terkait dari Departemen Perairan Israel, Urisor, menyebutkan hal ini terjadi akibat sedikitnya curah hujan yang turun sejak beberapa tahun terakhir. Namun begitu ia menambahkan, meski curah hujan tinggi di tahun-tahun mendatang, kondisi tingkat air Danau Tiberias akan tetap sama. Mengeringnya wilayah perairan penanda datangnya hari kiamat juga disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis berikut yang artinya, hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung Mas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Kekeringan yang melanda Efrat kini pun terpampang jelas di depan mata. Sungai yang melewati 3 wilayah yaitu Turki, Irak, dan Suriah tersebut kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Penyusutan debit air terjadi secara signifikan dan terekam oleh gambar satelit milik NASA. Sebabnya tak lain karena penggunaan air sebagai pembangkit listrik dan irigasi, terlebih dengan adanya proyek masif pembangunan dam skala besar oleh pihak Turki. Lebih dari 200.000 warga terkena dampak pembangunan bendungan. Mayoritas diantaranya mengaku tak nyaman dengan kondisi dan kompensasi yang diperoleh. Belum lagi debit air bagi kedua negara lainnya, yaitu Irak dan Suriah, turut berpengaruh. Debit air yang mengering ditambah ketidakpuasan di sana-sini dikhawatirkan menjadi sebab timbulnya perselisihan. Jika benar demikian, maka sungguh sabda Rasulullah SAW telah ditampakkan satu persatu. Pemirsa Mozaik Islam, bagi orang tua, salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup adalah ketika dapat melihat gelak tawa dan keceriaan di wajah buah hati kita, terlebih saat usianya masih balita. Terkadang untuk membuatnya tersenyum sangatlah sederhana kok, yakni cukup dengan meluangkan waktu bercanda bersama si buah hati. Seperti yang dilakukan Tom Fletcher, ayah dari bayi berusia 1 tahun bernama Buzz Fletcher ini. Lihatlah, bermodal setangkai bunga dandelion liar, Tom mampu membuat Buzz tertawa terpingkal-pingkal. Suara tawa renyah Buzz tentu saja membuat si ayah senang, hingga kembali mengulangi aksi tersebut. Momen berharga yang diabadikan Tom ini adalah kali pertamanya Buzz melihat dan mengenal bunga dandelion. Pemirsa Mozaik Islam, setiap orang tua tentu memiliki gaya dan metode sendiri saat bercanda dengan buah hati. Namun seringkali para ayah kerap memunculkan ide-ide kreatif berbau jahil dan keisengan. Pemirsa Mozaik Islam, tak sulit sebenarnya melakukan aktivitas penuh gelak tawa dengan anak tercinta, karena banyak cara dan metode yang tersedia, asalkan orang tua bersedia meluangkan waktu untuk bermain bersama buah hatinya. Namun sangat disayangkan, tak sedikit para orang tua terutama ayah yang menyepelekan arti pentingnya bersenda gurau bersama keluarga, terutama anak-anak mereka. Dalih tidak punya waktu karena menunaikan tanggung jawab sebagai pencari nafkah bagi keluarga kerap menjadi alasan yang dikemukakan. Saat liburan keluarga pun tak jarang ada saja para ayah yang masih disibukkan dengan telepon pintar mereka mengurusi pekerjaan dari jauh. Akibatnya senyum anak dibeli dengan barang-barang dan mainan favoritnya. Padahal aktivitas sesederhana itu menyimpan berbagai kebaikan dan manfaat di baliknya. Mengutip dari laman web Kids Health, Mary L. Gavin, dokter spesialis anak asal Philadelphia mengemukakan bahwa anak terutama di periode emas dalam hidupnya akan mengalami tumbuh kembang lebih maksimal jika memiliki rasa humor dalam dirinya. Mereka akan menjadi lebih bahagia,
percaya diri, serta mampu menyikapi perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Berbagai penelitian juga menyebutkan, manusia yang lebih sering tertawa sedikit kemungkinan mengalami depresi, serangan jantung, serta memiliki imunitas yang lebih baik. Namun di antara kesemua faktor di atas, tawa dan canda di dalam keluarga akan membuat ikatan antara anak dan orang tua semakin erat terjalin. Bahkan di masa dewasanya kelak, anak tersebut akan mengingat candaan dan gurauan yang pernah dilontarkan ayah dan ibunya di kala kecil dulu. Sebuah ingatan indah yang bisa jadi akan ia sampaikan kembali pada anak keturunannya. Wah, banyak sekali kan manfaat yang dibawanya? Keakraban yang terjalin antara anak dan orang tua adalah sesuatu yang sangat berharga. Islam sebagai ajaran penyempurna hidup manusia menganjurkan kepada sekalian umatnya untuk senantiasa berkasih sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami."